Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan 33 Universitas Jember tahun ajaran 2022 akan mengangkat proyek kelas mengenai identitas nasional. Di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber dari Prodi Pendidikan Fisika. Sebelumnya, perkenalkan, saya Juwita Naura Arisanti dengan NIM 22061 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nama saya Wiki Nurutani dengan NIM akhir 32. Saya Uji Tendasana dengan NIM terakhir 31 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Reka Ginting dengan NIM 2207 10 dari Prodi Ilmu Hukum. Saya Dian Melinda Agustin dengan NIM 2202 dari Prodi Pendidikan Fisika. Saya Rizal Aji Santoso dengan akhiran NIM 2099 dari Prodi Pendidikan Fisika. Kami di sini akan mewawancarai saudara mengenai identitas nasional yaitu bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Juwita. Mungkin dari saudara bisa perkenalan. Saya perkenalkan, saya Sakti Kalisa Sevanda. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Oh, berarti saudara biasa dipanggil Kalisa. Oh, Kalisa. Baik. Saudara Kalisa, apakah sudah siap saya untuk wawancarai? Baik, untuk pertanyaan pertama, saudara Kalisa ini dalam keseharian menggunakan bahasa apa kalau boleh tahu? Kalau sehari-hari biasanya saya karena di sini berbeda daerah, saya menggunakan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya di sini saya akan menanyakan pertanyaan kedua, yaitu seberapa penting penggunaan bahasa Indonesia khususnya secara baku sebagai identitas nasional. Kalau menurut saya penggunaan bahasa Indonesia secara baku itu sangat penting sekali ya, karena di sini kan kita berbagai daerah di kita satu dan pasti mereka punya daerah bahasa ciri khas daerahnya sendiri-sendiri kan. Dan penggunaan bahasa baku itu sangat penting untuk menjalin komunikasi yang baik. Jadi kita bisa tahu bahasa mereka, apa yang disampaikan itu dengan menggunakan bahasa yang baku dan Untuk pertanyaan selanjutnya, seperti kita ketahui kan kalau misalnya penggunaan bahasa Indonesia secara baku kan juga udah mulai menipis ya, karena adanya penggunaan bahasa gaul, bahasa asing, bahasa sehari. Nah, lalu bagaimana tuh cara kita untuk melestarikan penggunaan bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia? kalau menurut saya banyak cara sih sebenarnya untuk bisa melestarikan budaya bahasa baku itu sendiri. Yang pertama, kita bisa mengikuti perlombaan-perlombaan baik itu KTI yang berhubungan dengan bahasa baku. Kemudian kita menerapkan pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kurikulum pendidikan. Nah, kemudian kita bisa membiasakan diri untuk selalu berbicara dengan bahasa baku, berkomunikasi dengan orang lain dengan bahasa yang baku dan benar. Dan kita menghindari bahasa-bahasa gaul yang mungkin itu akan melenceng pada bahasa baku itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana kita sebagai mahasiswa melestarikan identitas nasional yang semakin memudar. Kalau menurut saya, kita sebagai mahasiswa banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga identitas nasional itu sendiri. Yang pertama, kita melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sekarang di lingkup universitas kan banyak sekali tuh UKM dan kegiatan-kegiatan yang berbaur seperti seni dan juga mungkin memainkan alat musik tradisional, dan itu bisa kita lakukan, bisa kita ikuti untuk bisa melestarikan tarian tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian karena di sini kita kan memiliki banyak sekali relasi pertemanan ya. Di sini kita saling belajar bahasa dari tiap daerah supaya kita bisa paham mengenai bahasa tiap daerah dan kita bisa menerapkan untuk bisa menjaga identitas nasional itu sendiri. Berarti seperti mengikuti UKM. Ya, mengikuti UKM yang berbau kesenian untuk bisa menjaga identitas nasional tetap ada. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa saja tantangan penggunaan bahasa Indonesia secara baku khususnya di era globalisasi sekarang ini? Tantangan penggunaan bahasa baku di era globalisasi saat ini tuh banyak sekali ya. Di antaranya yang pertama, penggunaan bahasa campuran. Di Indonesia kan banyak sekali bahasa-bahasa, dan itu biasanya seseorang tuh mencampurkan bahasa itu sehingga tidak baku. Dan mungkin ada bahasa-bahasa asing dari luar yang dicampurkan dalam bahasa Indonesia itu sendiri, yang membuat bahasa Indonesia itu semakin acak dan tidak terkontrol. Dan sekarang ini para generasi muda banyak sekali ya menggunakan bahasa gaul yang entah itu dari mana sumbernya, yang dikait-kaitkan dengan bahasa baku Indonesia dan dalam penggunaan komunikasi sehari-hari. Dan ini bisa membuat bahasa di Indonesia mengalami tantangan tersebut.
apakah mahasiswa di Universitas Jember ini sudah menggunakan dan menerapkan bahasa Indonesia yang baik? Kalau menurut saya dan dari beberapa teman saya temui di Universitas Jember, ada beberapa bagian yang menggunakan bahasa Indonesia dan juga ada sebagian yang menggunakan masih daerah asal mereka. Misalnya seperti ini, jika saya bertemu dengan teman saya yang sedaerah, mungkin saya akan menggunakan bahasa yang sama satu daerah, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan lain-lain sesuai daerah masing-masing. Dan itu mungkin bisa dirubah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik supaya yang lain juga paham tentang apa yang dikomunikasikan. Dan sebagian juga saya lihat di Universitas Jember ini ada yang menggunakan bahasa gaul, dan itu mungkin percampuran dari daerahnya sendiri dan juga menggunakan bahasa yang sulit dipahami orang-orang awam, seperti menggunakan bahasa asing yang tidak tahu sumbernya dari mana, dan itu biasa digunakan oleh beberapa mahasiswa dalam berkomunikasi antar teman. Menurut Anda sendiri itu bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Menurut saya solusi yang paling tepat adalah memberikan kesadaran pada diri sendiri dan merubah mindset bahwa di sini itu kita dari mahasiswa dari berbagai macam daerah dan pastinya memiliki bahasa yang masing-masing. Nah, di sini kita harus paham bagaimana kita menggunakan bahasa yang baik supaya semua daerah mengerti apa yang kita komunikasikan dan mengerti apa yang kita sampaikan. Dan di sini kita harus bisa merubah cara komunikasi kita dengan orang lain dengan menggunakan bahasa yang baku, bahasa Indonesia, supaya kita menjalin hubungan yang sama, tidak membeda-bedakan antara tiap daerah, suku, agama, dan lain-lain. Baik, sekian mungkin pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih atas kesediaan saudara untuk waktunya, dan semoga pertanyaan-pertanyaan wawancara dari kami dapat bermanfaat. Terima kasih. Baik, sekian wawancara kami pada hari ini. Semoga apa yang kami wawancarai dan apa yang kami dapat bisa bermanfaat untuk semua orang. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.